Malam 30 September 1965, pasukan penculik para jenderal yang terdiri dari Cakrabirawa dan beberapa unsur militer lainnya bersiap di markas komando mereka di Lubang Buaya. Sebelum bergerak, mereka di-briefing dan dicuci otaknya untuk menangkap hidup atau mati para jenderal yang mereka sebut sebagai Dewan Jenderal untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan kup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi, Presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Menjelang dini hari 1 Oktober, pasukan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yakni pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgodani yang dipimpin oleh Letkol Untung. Pasopati bertugas untuk menculik para jenderal, sementara pasukan Bima Sakti bertugas menguasai ibu kota dan ditempatkan di Medan Merdeka dekat Monas. Sedangkan pasukan Pringgodani bertugas mempertahankan Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Pasukan Pasopati dipimpin Letnan 1 Dul Arif dan terdiri dari 250 anggota Cakrabirawa beserta unsur militer lainnya. Komposisi pasukan paling banyak diarahkan untuk menjemput Jenderal Nasution dan Jenderal Yani, karena keduanya adalah target utama dan kediamannya pun dijaga oleh para pengawal. Selain kedua jenderal itu, Jenderal Parman juga menjadi titik pasukan paling banyak, kemungkinan karena posisi sentralnya sebagai pemimpin intelijen Angkatan Darat. Pasukan penculik Jenderal Nasution dipimpin oleh Pelda Jahurup. Pasukan penculik Letnan Jenderal Ahmad Yani dipimpin Peltu Mukijan. Serka Sulaiman memimpin penculikan Maijen Suprapto. Sementara untuk membawa Maijen MT Haryono ditugaskan kepada Serka Bungkus, sedangkan untuk Maijen S. Parman dipimpin Serma Satar. Lalu pasukan penculik Brigjen DI Panjaitan dipimpin Serda Soekarjo dan Brigjen Sutoyo dipimpin Serma Surono. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Pelda Jahurup. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Maijen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Maijen S. Parman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Gajah Tetarkota! Sekarang jam 03.04. 1 Oktober jam 3 pagi dini hari, pasukan ini bergerak ke targetnya masing-masing. Alih-alih menghadapkan para jenderal kepada Presiden, 3 dari 7 jenderal mereka bunuh di rumahnya masing-masing. 3 jenderal yang dibunuh di kediamannya tersebut adalah Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sedangkan Maijen S. Parman, Suprapto, dan Sutoyo mereka bawa dalam keadaan hidup ke Lubang Buaya. Penembak Jenderal Ahmad Yani adalah Serda Giadi. Jenderal Ahmad Yani ditembak dari belakang ketika hendak mengganti baju dan masuk kembali ke rumah, tapi dilarang oleh pasukan penculik. Mendengar larangan tersebut, Ahmad Yani spontan menampar salah satu prajurit karena dianggap lancang. Melihat hal itu, Sertu Raswat memerintahkan Serda Giadi untuk menembak Yani dari belakang, dari balik pintu kaca rumahnya. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden.
Sekarang juga. Sekarang, siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Cepat, Berson. Kemudian ada Serka Bungkus. Dia adalah eksekutor penembak Mayor Jenderal MT Haryono. MT Haryono ditembak Bungkus di dalam kamarnya. Kronologinya, Bungkus dan pasukannya tiba pukul 4 pagi dan dibukakan pintu oleh istri sang jenderal. Mereka disuruh menunggu, namun para pasukan menerobos masuk. Menurut pengakuan Bungkus, pintu kamar Jenderal MT Haryono dikunci dan dia berhasil menerobos masuk. Kondisi kamar gelap karena lampu dimatikan. Sekilas ada bayangan putih, lalu saya refleks menembak. Begitu kata Bungkus. Jenazah Jenderal MT Haryono kemudian diseret mereka dari kamar di depan anak-anaknya dan kemudian dimasukkan ke dalam truk dan diangkut ke lubang buaya. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, sebentar. Pasukan penculik Jenderal DI Panjaitan tiba di Kebayoran Baru pukul 4 pagi. Pasukan yang dipimpin Serda Soekarjo ini langsung memaksa seorang pembantu untuk menunjukkan letak kamar tidur DI Panjaitan. Mereka bahkan menghancurkan perabotan di rumah sang jenderal. Albert Naiborhu, keponakan Jenderal Panjaitan, turut menjadi korban peluru pasukan penculik. Dia tewas di berondong peluru Cakrabirawa. Jenderal Panjaitan kemudian diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh apabila tidak turun. Kemudian sang jenderal yang telah berganti seragam militer turun dari lantai 2. Setelah turun di halaman rumahnya, Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika. Tegas, atau saya letakkan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Angkat tangan, Jenderal. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Sementara target utama penculikan tersebut, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, berhasil lolos meski sempat tertembak di bagian kakinya.
Namun Nasution harus kehilangan putri tercintanya, Ade Irma Suryani, yang ditembak oleh prajurit Hargiono. Pada akhirnya operasi mereka berantakan dan mereka sendiri kebingungan karena ditinggal oleh para komandannya. Para serdadu rendahan ini bak ayam kehilangan induk. Para komandannya kemudian menjadi buruan pasukan Maijen Soeharto. Letkol Untung ditangkap di Tegal 11 hari setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan itu. Dia ditangkap oleh Hansip karena disangka copet setelah kabur dari bis yang ditumpanginya. Dia kemudian divonis mati dan dieksekusi di Lembang, Bandung. Sementara Letnan 1 Dul Arif nasibnya misterius. Kabarnya dia ditangani langsung oleh Ali Murtopo, orang kepercayaan Soeharto, dan dia dieksekusi mati juga. Lalu bagaimana nasib para serdadu rendahan yang menjadi eksekutor? Sebagian besar dihukum mati setelah dipenjara kurang lebih 25 tahun. Colonel Latif here tried to kill General Nasution, was wounded in the process, and now awaits trial. During the coup, Latif directed tactical operations. General Parman, Chief of the Army Intelligence, was killed by this man. He shot General Yani, Chief of the Army. Here the murderer of the Deputy Chief of Staff. Lance Corporal Hargiono missed General Nasution, but shot his sister and infant daughter 5 times. Pada tahun 1988, Serda Giyadi, penembak Jenderal Yani, dihukum mati. Selain dia, Sersan Soekarjo, komandan penculik Jenderal Panjaitan, juga dihukum mati di tahun yang sama. Kemudian pada 16 Februari 1990, 4 orang mantan pasukan Cakrabirawa dihadapkan ke depan ruku tembak. Mereka adalah Surono, komandan penculik Brigjen Sutoyo, Sersan Satar, komandan penculik Maijen S. Parman, kemudian Sulaiman, komandan penculik Maijen Suprapto, dan terakhir Rohayan. Nasib Sersan Bungkus lebih baik dari kawan-kawannya yang lain. Penembak sekaligus komandan pasukan penculik Jenderal MT Haryono ini akhirnya dibebaskan pada tahun 1999, setahun setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan.